Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Penyair Maut, bagian 6. Gerakan orang berbaju hitam itu cepat luar biasa. Dengan tubuh berputar dan kedua tangan merentang, dicobanya membuka kepungan orang-orang itu. Jerit pekik melengking terdengar saling sambut, disusul tersurupnya beberapa tubuh bersimbah darah. Kejadian yang begitu cepat dan tak terduga itu membuat Raden Glagah tersentak kaget. Dalam sekejap mata saja, sudah 6 orang anak buahnya terbujur tak bernyawa. Raden Glagah langsung memerintahkan untuk menyerang. Serang. Pertarungan tidak seimbang, sulit dielakkan lagi. Orang berbaju serba hitam itu terkurung rapat di antara kelebatan senjata tajam yang siap mengoyak tubuhnya. Beberapa jurus berlalu cepat, sedangkan orang berbaju hitam itu mulai kelihatan kerepotan menghadapi serangan yang datang bagai gelombang. Serangan yang tiada henti-hentinya, terus mengalir dari segala penjuru. Tidak ada kesempatan lagi untuk meloloskan diri. Beberapa kali pukulan dan tendangan mendarat di tubuhnya. Tapi sampai sejauh itu, belum ada senjata yang menyentuh kulitnya. Sementara 4 saudara kepercayaan Raden Glagah sudah ikut terjun dalam kancah pertarungan. Hal ini membuat orang berbaju hitam itu semakin kewalahan. "Mampus kau, Hiaa!" Tiba-tiba Naraka berteriak keras. Bagaikan kilat, senjatanya berkelebat membabat ke arah dada. Orang berbaju hitam itu mengegoskan tubuhnya ke kiri, maka tebasan Naraka pun luput dari sasaran. Tapi belum juga sempat menarik kembali tubuhnya, datang lagi serangan dari Balika. Dan kali ini tidak dapat dihindari lagi, meskipun telah berusaha berkelit. Orang berbaju hitam itu memekik tertahan. Darah mengucur dari bahu kirinya. Pada saat tubuhnya limbung, satu tendangan keras Carika membuatnya terjajar ke belakang. Pada saat itu, Mandaka dan Naraka melompat bersamaan sambil menghunus senjata mereka. Sudah dapat dipastikan kalau orang berbaju hitam yang dijuluki si penyair maut itu akan tewas terhunjam 2 senjata yang melurut deras ke arahnya. Tapi pada saat yang kritis itu, mendadak sebuah bayangan putih berkelebat cepat bagai kilat. Bayangan itu langsung memapak serangan 2 bersaudara tadi, dan cepat menyambar tubuh si penyair maut. Begitu cepat gerakannya, sehingga sukar diikuti pandangan mata. Sekejap saja tubuh si penyair maut telah lenyap dari kepungan. Raden Glagah dan 4 orang bersaudara pengikut setianya jadi bengong. "Cepat, kejar!" seru Raden Glagah begitu sadar dari keterkejutannya. Naraka dan ketiga adiknya serentak melompat mengejar, diikuti anak buahnya yang segera berlompatan naik ke punggung kuda masing-masing. Sementara Raden Glagah menggerutu karena orang yang selama ini telah banyak menewaskan anak buahnya lolos pada saat maut sudah berada di depannya. Saat itu, orang berbaju hitam yang dijuluki si penyair maut berusaha berontak dari kepitan ketiak seorang laki-laki muda berbaju rompi putih. Namun pemuda itu tidak memperdulikannya, dan terus berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Begitu cepatnya dia berlari, sehingga yang terlihat hanya bayangan putih berkelebatan dari pohon ke pohon. "Lepaskan!" bentak orang berbaju hitam itu memberontak. Pemuda berbaju rompi putih dengan pedang berbentuk kepala burung, berhenti berlari setelah tiba di tengah hutan Bukit Halu. Segera dilepaskan kepitannya, maka tubuh terbungkus baju hitam itu jatuh terguling di tanah. Dia bersungut-sungut sambil bangkit berdiri. "Kadal, keparat kau!" 4 orang berbaju hitam itu menggerutu. "Kau hampir saja mati, Kisanak," kata pemuda berbaju rompi putih itu kalem. "Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku tahu, tapi kau hampir mati tadi." Siapa kau?" "Namaku Rangga, dan dikenal dengan nama Pendekar Raja Wali Sakti." Pemuda berbaju rompi putih itu memperkenalkan diri. "Aku tidak kenal kau. Kenapa menolongku?" Suara orang berbaju hitam itu masih terdengar ketus. "Akan kujelaskan jika kau mau membuka topengmu," sahut Rangga kalem. Orang berbaju hitam itu tidak menyahut, malah mundur 2 langkah ke belakang. Dari balik kain yang menyelubungi kepala dan wajahnya, terlihat sinar mata yang tajam penuh kecurigaan. "Jangan coba-coba menipuku, Kisanak. Kau pasti orang suruhan Raden Glagah," kata orang berbaju hitam itu ketus.
Aku tidak kenal dengan Raden Gelagah. Aku menolongmu dari maut hanya karena kebetulan lewat saja. Kulihat kau butuh pertolongan, kata Rangga masih kalem. Apa buktinya kalau kau bukan orang suruhan Raden Gelagah? Nada suara orang itu masih bernada curiga. Tidak ada bukti, tapi kau dapat mempercayai aku. Maaf, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Setelah berkata demikian, orang berbaju hitam itu menggenjot tubuhnya. Tapi yang terjadi adalah di luar dugaannya sama sekali. Dia malah terguling. Orang itu buru-buru bangkit berdiri dan kelihatan terkejut. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti hanya tersenyum saja. Kau memang masih dapat bergerak dan bicara dalam keadaan sadar penuh, tapi tidak bisa lagi menggunakan semua ilmumu, kata Rangga tetap tenang suaranya. Keparat, apa yang kau lakukan padaku? Bentak orang itu geram. Hanya menotok pusat kekuatan tenaga dalammu saja, sahut Rangga tetap tenang. Bajingan, desis orang itu marah bukan main. Dia tahu kalau tenaganya tidak ada lagi, dan benar-benar tidak punya daya sama sekali. Pusat kekuatan tenaga dalamnya sudah tertotok. Totokan itu dapat terbuka hanya jika dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu tenaga dalam sempurna. Tapi, tidak banyak orang yang dapat memiliki ilmu totokan, mampu melumpuhkan tenaga dalam seseorang. Orang berbaju hitam itu mencoba menyalurkan hawa murni, tapi akhirnya malah menggerutu. Dia tidak mampu lagi menyalurkan hawa murni. Rupanya bukan saja pusat tenaga dalamnya yang tertotok, tapi juga pusat penyaluran hawa murni ikut lumpuh. Aku mengaku kalah Kisana, tapi ini bukan berarti kemenangan buatmu, kata orang itu dengan menahan geram. Tidak ada yang menang ataupun kalah. Aku tahu kau memiliki ilmu olah kanuragan yang cukup tinggi, jadi terpaksa hanya dengan jalan itu dapat melumpuhkanmu. Totokan biasa sangat mudah bagimu untuk membukanya kembali. Hawa murni yang tersimpan di dalam tubuhmu sangat besar. Hanya karena kau kurang melatihnya, sehingga belum berkembang, jelas Rangga. Kau tahu semua itu. Orang itu semakin terkejut, dan tidak bisa disembunyikan lagi. Aku dapat merasakannya ketika kau meronta, mencoba melepaskan diri tadi, sahut Rangga tetap kalem. Kau hebat, Kisana. Kau pasti memiliki ilmu yang sangat tinggi, puji orang itu tulus. Lumayan. Yang penting cukup untuk menjaga diri dari orang-orang yang suka pamer kekuatan, sahut Rangga. Orang berbaju hitam dan bertopeng dari kain hitam itu diam beberapa saat. Tampaknya dia sedang berpikir keras dan menimbang-nimbang. Perlahan-lahan tangannya terangkat ke atas kepala, lalu ditariknya tutup kepala yang menyelubungi seluruh kepala dan wajahnya. Rangga terkesiap begitu selubung kepala orang itu terbuka seluruhnya. Mulutnya ternganga lebar, dengan mata tidak berkedip memandang. Sedangkan orang berbaju hitam itu hanya berdiri tegak. Pandangannya lurus ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti. Kau terkejut, Kisana. Aku tidak mengenalmu, tapi gambaran wajahmu serta bentuk tubuhmu pernah kudengar, sahut Rangga datar. Aku memang Baruna, cucu tunggal Nek Selong. Orang berbaju hitam itu mengakui siapa dirinya sebenarnya. Ya aku ingat, kau bernama Baruna. Orang yang menceritakan tentang dirimu pernah juga menyebut nama Baruna. Kau sudah tahu siapa diriku. Nah, sekarang bebaskan aku, kata Baruna tegas. Untuk apa? Urusan kita belum selesai, Kisana. Malam ini juga kita harus bertarung sampai salah satu di antara kita ada yang tewas. Dan yang pasti aku akan membunuhmu. Kenapa? Karena kau satu-satunya orang yang mengetahui siapa diriku yang sebenarnya. Tegas jawaban Baruna. Baik, aku terima tantanganmu. Tapi kau harus berjanji, sahut Rangga juga tegas. Apa? Mulai malam ini, jangan lagi menggunakan nama penyair maut. Orang berbaju hitam yang ternyata adalah Baruna itu langsung diam. Kembali dia menatap tajam dan mencari sesuatu di dalam sinar mata pendekar Raja Wali Sakti itu. Syarat yang diajukan Rangga sebenarnya tidak begitu berat. Tapi memang selama ini Baruna menjadi manusia misterius yang selalu meminta korban nyawa dari orang-orangnya Raden Gelagah. Hanya saja tindakan yang berdasarkan dendam untuk membalas kematian seluruh keluarganya itu telah menjerat orang yang tak bersalah menjadi tertuduh. Aku tidak pernah menggunakan nama itu, sahut Baruna.
Semua orang tahu kalau yang berkeliaran mencari korban nyawa adalah si penyair maut. Bahkan Raden Glagah sendiri menyebutmu si penyair maut. Kau selalu meninggalkan secarik daun lontar bertuliskan bait-bait syair bernoda darah. Baruna kembali terdiam. Kenapa kau lakukan itu, Baruna? Tanya Rangga bernada mendesak. Apa pedulimu? Dengus Baruna. Tentu saja aku peduli karena kau telah merugikan seseorang yang tidak berdosa sama sekali. Bahkan kini nyawanya terancam. Sahut Rangga tegas. Oh, jadi kau muncul atas nama Kumbara si penyair itu? Benar, aku memang sengaja meninggalkan secarik daun lontar berisikan bait syair. Memang ingin kualihkan perhatian mereka pada Kumbara karena aku tahu dia tidak ada lagi di desa ini. Kau salah, Baruna. Kumbara belum jauh meninggalkan desa kelahirannya. Bahkan dia hampir mati karena ulahmu yang menggunakan namanya. Apa? Baruna kelihatan terkejut. Orang-orang Raden Glagah hampir membunuhnya. Biadab, benar-benar keparat mereka. Geram Baruna mendesis. Semua itu tidak akan pernah terjadi jika kau tidak menggunakan namanya. Aku tidak berpikiran buruk tentang niatmu, tapi apa yang kau lakukan sangat tidak terpuji bagiku. Kau ingin leluasa bergerak untuk menumpas orang-orang yang telah membunuh keluargamu dengan menggunakan nama orang lain. Tapi kau tidak menghiraukan akibatnya pada orang yang telah kau gunakan namanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Hah, aku benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiranmu, Baruna, kata Rangga panjang lebar. Baruna hanya diam saja. Semua kata-kata yang keluar dari bibir pendekar Raja Wali Sakti membuat Baruna diam membisu. Kata-kata itu sangat mengena di hatinya. Baruna memang masih hijau dan belum berpengalaman dalam dunia kaum persilatan. Selama ini dia hanya melakukan semua yang ada di kepalanya saja, tanpa memikirkan akibatnya. Baruna mengakui kalau hanya mengikuti kata hatinya saja yang terbalut dendam selama hidupnya. Rangga melangkah menghampiri. Tangannya bergerak cepat menotok bagian perut tepat di bawah tali pusar Baruna. Seketika itu juga Baruna merasakan adanya aliran hawa panas menyebar dari pusarnya. Pemuda kurus kerempeng itu sadar kalau sekarang dia sudah kembali normal. Sebentar lagi pagi, kau tidak pulang, kata Rangga memecah kebisuan yang terjadi cukup lama itu. Kisanak, kau tahu di mana Kumbara? Tanya Baruna tidak mempedulikan teguran Rangga. Untuk apa kau tanyakan itu? Rangga juga balik bertanya. Aku harus meminta maaf padanya. Aku sadar kalau perbuatanku salah dan membahayakan dirinya. Sekarang aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Kau bersedia membawaku untuk menemuinya, Kisanak? Dengan senang hati. Ayolah, sebelum matahari benar-benar terbit. Terima kasih, Kisanak. Selanjutnya episode Penyair Maut bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.